Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Religi Seni News. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk turut berdakwah bersama kami. Inilah lantunan suara-suara paling merdu yang ada di surga. Keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gambaran keindahannya tiada batas. Semuanya itu merupakan bentuk janji Allah sebagai ganjaran bagi hambanya yang senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebuah kenikmatan surga yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di seluruh jagat raya, selain kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, tiada pernah didengar oleh telinga, bahkan tiada pernah terlintas dalam benak khayal manusia." Hari Al-Bukhari. Kenikmatan dan kesenangan yang ada di surga meliputi segala hal. Tak cuma sekadar makanan dan minuman yang lezat, serta pakaian dan sungai-sungai yang indah, melainkan juga termasuk suara-suara di dalamnya. Mendengarkan suara yang merdu ini tentu akan memberikan kenikmatan sendiri. Selama di dunia, seluruh makhluk hidup sangat senang mendengarkan lantunan dan suara-suara merdu. Dan ternyata, suara merdu akan jauh lebih merdu lagi jika datangnya dari surga. Dinukil dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Arafah, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berikut ini suara-suara merdu yang ada di surga. Di antaranya, 1. Suara bidadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di surga ada tempat berkumpul para bidadari yang bernyanyi dengan suara sangat merdu yang tak pernah didengar sebelumnya. Para bidadari mendedangkan perkataan, 'Kami abadi, tak akan mati. Kami adalah nikmat, tak akan menyusahkan. Kami selalu ridho, tak akan murka maupun mendapatkan murka. Sungguh bahagia orang yang menjadi milik kami dan kami milik mereka.'" 2. Suara malaikat Israfil. Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Duhaim bin Fadil yang diberitahu oleh Rawal bin Jarrah, dari Al-Auza'i yang mengatakan, "Setahuku, tak ada makhluk Allah yang lebih merdu suaranya daripada Israfil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk memperdengarkannya suaranya. Israfil pun bersuara hingga para malaikat di langit terhenti dari salat mereka. Kondisi ini berlangsung sesuai dengan kehendak Allah. Allah lalu berfirman, 'Demi keagunganku, jika hamba-hambaku tahu keagunganku, niscaya mereka tidak akan menyembah selainku.' 3. Suara Nabi Daud. Di antara para nabi, Nabi Daudlah yang paling terkenal akan kemerduan suaranya. Kelak di surga, para penghuni di dalamnya akan mendengar suara Nabi Daud yang indah. Menurut Malik bin Dinar, di hari kiamat, Allah akan memerintahkan para malaikat untuk meletakkan mimbar tinggi di surga, kemudian memerintahkan Nabi Daud untuk mengagungkan namanya dengan suara indah Nabi Daud sebagaimana Suwarnaya dulu di dunia. Allah berfirman, 'Wahai Daud, agungkanlah aku sekarang juga dengan suaramu yang merdu itu.' Kemudian Nabi Daud berkata, 'Ya Allah, bagaimana aku dapat mengagungkan namamu, sementara engkau telah cabut suara indahku di dunia?' Allah berfirman, 'Aku telah kembalikan suara indahmu kepadamu.' Lalu Nabi Daud akan melaksanakan perintah tersebut sebaik mungkin. Suara tersebut membuat seluruh penghuni surga terkesima. 4. Suara merdu dari pohon. Tak hanya suara-suara dari para bidadari, malaikat, dan nabi, bahkan pohon-pohon di surga kelak akan memperdengarkan suara yang indah pula. Suara tersebut bahkan lebih indah daripada suara-suara indah di dunia. Dari Abdul bin Abi Lalabah radhiyallahu anhu mengatakan, di surga ada pohon berbuah zamrud, yakut, dan mutiara. Ketika angin berhembus, buah-buahan itu bergemerisik memperdengarkan suara indah yang tak pernah terdengar sebelumnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, di surga ada pohon yang panjangnya sejauh perjalanan 100 tahun. Para penghuni surga bercengkrama di bawah kerindangannya. Mereka memperbincangkan kesenangan di dunia. Lantas Allah mengirimkan angin surga. Pohonnya pun bergerak menyuarakan semua suara indah di dunia. 5. Suara Allah. Pada akhirnya, suara yang paling indah adalah kepunyaan Allah, Tuhan Azza wa Jalla. Tak ada surga yang lebih merdu dan indah dibandingkan suara ilahi. Di akhirat nanti, Allah akan berfirman, memberi salam, menyampaikan pidato, dan bacaan-bacaan. Suara Allah itu tak pernah terdengar sebelumnya. Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu berkata, para penghuni surga mengunjungi Allah 2 kali setiap hari. Allah membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Setiap penghuni surga duduk di tempat yang terbuat dari mutiara, permata yakut, emas, dan zamrud. Mata mereka tak mau berkedip. Telinga mereka tak mau mendengar suara yang lebih agung dan indah dari suara Tuhan. Saat mereka pulang, mereka merasakan kenikmatan yang terus-menerus berlanjut sampai besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.